Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih ibadah kita. Kita akan melanjutkan bab atau fasal hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6, di mana 3 diantaranya itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. 3 itu adalah iltiqa'ul khitanaini, kemudian khuruju al-maniyyi, dan yang ketiga adalah al-maut. Jadi ketemunya 2 khitan, kemudian keluarnya mani, dan yang ketiga adalah kematian. Itu sudah kita bahas di kesempatan yang lalu. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan 3 yang terakhir. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa'u wa hiya al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Yang 3 takhtassu bihan nisa. 3 hal di mana seorang perempuan itu hanya 3 hal ini hanya berlaku untuk perempuan. Wahya, yaitu adalah al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga adalah melahirkan. Minal asbabi al-mujibati lil ghusli al-haidu, di antara hal yang mewajibkan mandi adalah haid. Qala Allah Ta'ala, hal ini didasarkan pada firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yatahurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka, istri-istri kalian, hatta yatahurna, sampai mereka itu bersuci. Fa idza tatahharna, dan ketika mereka sudah bersuci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka, min haitsu amarakumullah, dari sisi Allah perintahkan. Ya. Naha, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini melarang an qurbanihinna ilal ghayah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita semuanya untuk mendekati wanita-wanita itu atau istri-istri itu dengan satu batasan, ilal ghayah. Sampai kapan tidak boleh didekati? Hatta yatahurna, sampai mereka itu bersuci. Wa an Aisyah, itu dasar yang pertama. Dasar yang pertama. Jadi ketika seorang wanita haid, maka dia dalam keadaan kotor, sampai kapan dia bersih? Sampai dia mandi. Yatahurna di situ artinya batasan seorang laki-laki tidak boleh menggauli istrinya yang sedang haid. Nah, artinya juga orang yang sedang haid itu ketika sudah selesai dia harus mandi. Dia harus mandi. Itu dasar yang pertama ayat. Kemudian yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza aqbalatil haidatu fada'is salata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika haid itu datang, fada'is salata, maka tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba qadruha, kalau sudah pergi kadarnya. Nah, ketika haid itu sudah pergi kadarnya, kadar haid itu apa? Kenapa kok disebut dengan qadruha? Karena haid itu nanti bisa dihitung berdasarkan darah yang keluar, atau bisa dihitung bukan berdasarkan darah yang keluar, tetapi berdasarkan waktu kebiasaan seorang perempuan itu haid. Maka dhahaba qadruha. Jadi kadang-kadang hanya diperkirakan dia sudah hilang haidnya itu, sudah pergi haidnya itu. Yaitu manakala haidnya itu tidak ada tanda yang pasti. Kapan itu? Yaitu ketika seorang perempuan mengalami pendarahan.
Jadi bisa jadi dalam 1 bulan itu terus-menerus keluar darah. Terus bagaimana mengetahui haidnya itu sudah pergi? Hanya dengan perkiraan. Maka di dalam hadis ini diungkapkan, fa idza dhahaba qadruha, maka ketika sudah pergi kadarnya, jadi dengan diperkirakan hitungannya, maka dia faghsili angkid dam wasalli, maka kemudian kalau sudah hilang itu semuanya, faghsili angkid dam, cucilah darimu darah itu, wasalli, dan sholatlah. Nah, ketika haid itu tidak bisa diketahui berakhirnya dengan pasti, yaitu ketika seorang perempuan itu mengalami pendarahan, maka dicucilah darahnya itu dan kemudian sholatlah. Wa rawahu asy-Syaikhani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayati Al-Bukhari, dan di dalam riwayatnya Al-Bukhari menggunakan redaksi tsummaghtasili wa shalli. Di dalam redaksi riwayat Bukhari menggunakan kata tsummaghtasili wa shalli, kemudian mandilah dan salatlah. Mandilah dan salatnya. Khitab ini ditujukan kepada seorang wanita yang haid. Ya, jadi haid itu bisa diketahui berakhirnya dengan apa? Dengan berhentinya darah haid, ya, atau dengan kadar bahwa dia sudah berhenti, bahwa biasanya siklus atau durasi yang dialami oleh seorang wanita itu sudah berakhir meskipun darahnya masih keluar. Maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghsil angkid dam, darah yang masih keluar itu kamu cuci, dan di dalam riwayat wasalli, kemudian sholatlah, dan di dalam riwayat Bukhari mengatakan tsummaghtasili wasalli, kemudian mandilah. Jadi dicuci darahnya yang masih keluar itu dan kemudian mandilah. Ini dalam saat kapan? Yaitu ketika seorang perempuan itu sedang pendarahan sehingga tidak diketahui berhentinya darah haid. Wan nifasu kal haidi, dan nifas itu seperti haid fi dzalika, di dalam hal itu. Di dalam hal apa? Dalam hal mewajibkannya mandi atau mengharuskan seorang wanita itu mandi. Wa fi mu'dhamil ahkam, jadi nifas itu mirip dengan haid di dalam hal wajibnya mandi dan di dalam sebagian besar hukum-hukumnya. Apa hukum-hukumnya haid itu? Misalnya seorang yang haid itu dia tidak boleh sholat, maka orang yang nifas juga tidak boleh sholat. Seorang yang haid itu tidak boleh digauli, maka seorang yang nifas juga tidak boleh digauli. Seorang yang haid tidak boleh puasa, maka seorang yang nifas juga tidak boleh puasa. Maka dalam hal ini nifas itu mirip-mirip dengan haid dalam banyak hukumnya. Wa minal asbabi al-mujibati lil ghusli al-wiladah. Berikutnya, sebab yang berikutnya adalah al-wiladah atau kelahiran. Ya, kelahiran. Nah, mengapa melahirkan itu mewajibkan mandi? Jadi, mengapa melahirkan itu mewajibkan mandi? Artinya orang yang melahirkan itu terkena hadas besar. Itu walahu illatani, ada 2 sebab. Ihdahuma, yang pertama, annal wiladah madhinnatu khuruji ad-dam wal hukmu yata'allaku bidh-dhanni ala tara anna an-nauma yanqudu al-wudu' li'annahu madhinnatu al-hadath. Nah, mengapa wiladah itu mewajibkan mandi? Ya, itu ada 2 ilah. Ilah yang pertama adalah bahwa wiladah itu menjadi satu peristiwa yang diduga ya, kuat akan mengakibatkan keluarnya darah. Ya, mengakibatkan keluarnya darah. Hampir setiap orang yang melahirkan dalam keadaan normal nih, ya,
pasti mengeluarkan darah, hampir semuanya, ya. Wahya wal hukmu yata'allaqu bil madhan. Dan hukum itu berkaitan atau digantungkan dengan sesuatu yang menjadi dzon yang kuat. Jadi hampir gini ya, hampir banyak hukum, mayoritas hukum-hukum di dalam syariat itu didasarkannya pada dzon. Tidak semua hukum itu didasarkan pada sesuatu yang yakin, ya. Tidak semua hukum itu didasarkan pada sesuatu yang yakin. Nah, barangkali nanti ada yang kemudian mengatakan begini, loh, katanya dzon itu di dalam Al-Qur'an disebutkan la yuhni minal haqqi syai'a. Wa inna dzanna la yuhni minal haqqi syai'a, bahwa persangkaan itu tidak membawa kepada yang hak sedikit pun. Nah, para ulama kita menjelaskan dzon yang dimaksud di situ adalah dzon dalam urusan akidah, keyakinan. Kalau dalam urusan muamalah, ibadah, ya, ibadah dan muamalah, maka dzon itu cukup digunakan sebagai alasan untuk menetapkan hukum. Jadi tidak mesti semua itu ditetapkan berdasarkan sesuatu yang yakin. Yakin dalam arti apa? Bahwa pasti keadaannya seperti yang dijadikan landasan itu, ya. Jadi di banyak hal itu. Nah, seperti apa misalnya? Orang jual beli, ya, saya kasih contoh, orang jual beli. Jual beli itu kata Al-Qur'an, muamalah di dalam jual beli itu adalah harus berdasarkan taradin, saling ridho. Nah, ridho itu apa? Ridho itu adalah keadaan hati yang tidak ada ganjalan ketika melakukan transaksi itu. Jadi pengertian yang yakin bahwa tarodi, saling ridho itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Nah, sesuatu yang ada di dalam hati itu tidak ada yang bisa menengok, melihat. Sesuatu yang ada di dalam hati itu sekali lagi tidak ada yang bisa menengok. Tetapi itu ada amarahnya, ada tandanya. Apa itu tandanya? Ketika seorang melakukan akad, maka itu sudah dianggap secara dzon, kita menduga bahwa hatinya juga rela. Maka akad jual beli itu sah hanya berdasarkan akad. Kalau ditanya apakah orang yang berakad itu pasti ridho, bisa jadi tidak. Tetapi kita sudah cukup untuk mendasarkan akad jual beli itu dengan dzon yang ditandakan dengan adanya akad. Kamu menjual ini sekian rupiah. Ya, saya menjual ini sekian rupiah. Kalau gitu saya beli dengan sekian rupiah. Apakah dia ridho? Di dalam hatinya kita tidak tahu persis. Tetapi kita sekali lagi cukup mendasarkan dalam hal muamalah itu dengan dzon. Di dalam banyak ibadah juga begitu. Di dalam banyak ibadah itu juga begitu. Kalau semuanya itu harus berdasarkan yakin, misalnya soal najis saja. Soal najis. Najis itu kan sesuatu yang zahir. Sesuatu yang zahir. Jadi kalau misalnya ada kotoran anjing misalnya atau kotoran kucing. Kucing itu kan buang kotorannya kan di tanah, anjing di tanah di mana-mana. Nah, setelah mengering misalnya kotoran itu kemudian hancur, dia dibawa oleh angin. Nah, kotoran anjing atau kotoran kucing itu kan punya sifat, ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Secara hakikat ketika kotoran anjing tadi itu kering, kemudian hancur dan terbang, secara hakikat bisa jadi dia itu nempel di baju kita, nempel di badan kita. Tetapi ketika tidak ada wujudnya di sini, meskipun secara hakikat itu ada, kita apa? Dzon kita mengatakan bahwa itu enggak ada najisnya karena enggak ada wujudnya, meskipun secara hakikat dalam bentuk yang kecil sekali bisa jadi itu ada najisnya. Nah, di dalam banyak hal kita menetapkan hukum itu berdasarkan dzon. Kalau misalnya sekarang yang lagi rame dibicarakan sebagian orang ya,
mengatakan mengapa kok kaum muslimin saat ini tidak boleh berkumpul-kumpul termasuk sholat di masjid. Karena ada zon bahwa orang yang datang ke masjid itu bisa menularkan penyakit atau ditulari penyakit. Nah, di dalam syariat itu biasa. Menetapkan sesuatu itu berdasarkan zon. Ya. Itu banyak sekali. Nah, seperti orang yang tidur kemudian dianggap batal wudunya, padahal dia belum tentu kentut orang yang tidur itu. Ya, yang membatalkan wudu itu kan kentut. Nah, kemudian orang tidur itu diduga dia kentut. Dan dia tidak merasa, karena dia tidak merasa sudah dihukumi saja dia kentut. Berarti wajibnya wudu bagi orang yang tidur itu berdasarkan apa? Berdasarkan zon, bahwa diduga dia kentut, bukan berdasarkan sesuatu yang yakin. Nah, berbeda dengan orang yang dalam keadaan tidak tidur, sadar, itu batalnya itu bisa yakin kentut, ada kedengarannya, ada baunya. Itu sesuatu yang yakin. Jadi tidak mesti sesuatu tindakan itu didasarkan pada sesuatu yang yakin. Nah, adapun ayat itu sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a, bahwa dzan, persangkaan itu tidak membawa kepada yang hak sedikit pun. Itu persoalan akidah. Jadi kalau persoalan akidah tidak boleh meraba-raba. Maka para ulama pun itu mempersyaratkan dalam persoalan akidah itu ya hadis-hadisnya harus hadis-hadis yang sahih. Karena apa? Dalam persoalan akidah itu banyak hal yang tidak bisa dikonfirmasi. Jadi murni berdasarkan informasi wahyu. Karena nggak bisa dikonfirmasi, maka wahyu sumbernya itu harus betul-betul valid. Di akhirat nanti ada apa misalnya, nggak bisa dikonfirmasi. Jadi kalau meyakini sesuatu yang salah kan fatal akibatnya. Nah, berbeda halnya kalau urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yang terjadi di dunia itu, yang bukan persoalan akidah. Ya, itu yang pertama. Mengapa wiladah itu menjadi sebab wajibnya mandi? Karena apa? Karena wiladah itu termasuk madhinnatu khurujid dam. Dan dugaan besarnya seorang yang melahirkan itu akan mengeluarkan darah. Memang ada yang tidak mengeluarkan darah, wallahu a'lam, bisa jadi, namanya teori kemungkinan. Jadi kalau kita bicara teori kemungkinan ya bisa aja mungkin itu. Secara akal kan tidak mustahil. Nah, secara akal tidak mustahil, tetapi secara waqi', secara realitas kayaknya nggak pernah deh ada orang melahirkan tidak mengeluarkan darah. Itu alasan yang dibuat oleh para ulama mengapa wiladah itu mewajibkan mandi. Nah, itu dikiaskan dengan tidur tadi itu. Tidur itu menjadi sebab wajibnya wudu. Kenapa? Karena tidur itu termasuk madhinnatu khuruji ar-rih. Wal 'illatu tsaniyatu wa hiya allati qalaha al-jumhur anna al-walad maniyun mun'aqidun. Nah, alasan yang kedua adalah kelahiran itu disamakan dengan keluarnya mani. Karena anak itu ya sama saja dengan mani, cuman mani yang sudah terbentuk begitu. Kalau keluarnya mani itu mewajibkan mandi, maka keluarnya anak yang sumbernya itu dari mani, maka dia juga mewajibkan mandi. Itu adalah yang kedua. Ini yang dikemukakan oleh jumhur. Wa tadhharu faidatul khilafi fi ma idza waladat waladan wa lam tara balalan. Nah, kemudian kedua ilah itu nanti konsekuensinya adalah kan gitu. Bagi yang memberikan ilah pertama, mengapa orang yang melahirkan itu wajib mandi? Karena melahirkan itu menjadi tempat dugaan seseorang mengeluarkan darah. Kemudian yang kedua mengatakan tidak seperti itu.
wiladah atau kelahiran itu menjadikan sebab wajibnya mandi karena anak itu ya sperma, cuman sperma yang sudah jadi. Nah, perbedaan dari kedua ilah ini apa atau kapan? Yaitu ketika ada seseorang yang melahirkan tetapi dia tidak mendapati darah yang keluar. Nah, memang bisa. Yo kalau bisa-bisaan di dunia ini ya bisa aja, teori kemungkinan, enggak tahu pernah terjadi apa tidak. Kan teori kemungkinan itu asal tidak mustahil itu namanya mungkin, meskipun kemungkinannya bisa jadi 1/per sekian juta atau 1/sekian miliar, itu ya mungkin kan gitu ya, mungkin. Tapi kalau biasanya ya keluar darah. Fa'alal awwali la yajibu al-ghuslu wa 'alal 'illah tsaniyah wa huwa annahu maniyyun mun'aqidun yajibu al-ghuslu wa huwa ar-rajih. Nah, kalau menurut yang pertama, kalau seandainya ada orang yang melahirkan dan tidak mengeluarkan darah, maka kalau ilahnya itu didasarkan pada madzin atau khurujid dam, maka dia tidak wajib mandi. Adapun menurut ilah yang kedua, maka dia tetap wajib mandi karena mau keluar darah atau tidak itu namanya mani yang keluar meskipun maninya sudah berbentuk anak. Wa kadza yajibu al-ghuslu biwad'i al-'alaqah wal mudghah 'ala ar-rajih. Demikian juga apabila kelahirannya itu belum dalam bentuk yang sempurna. Jadi masih berbentuk 'alaqah. Berbentuk 'alaqah, ya. 'Alaqah itu sesuatu yang menempel. Kalau di beberapa terjemahan itu mungkin 'alaqah itu diterjemahkan gumpalan darah gitu ya. Tapi sebenarnya 'alaqah itu sesuatu yang menempel. Jadi 'aliqa ya'liku ya. Sesuatu yang menempel karena memang janin itu dalam proses-proses awalnya itu berbentuk seperti darah dan kemudian nempel di dinding rahim sebagai induknya. Jadi seperti nempelnya lintah. Nah, lintah itu juga di dalam bahasa Arab juga disebut dengan 'alaqah. Lintah itu disebut 'alaqah karena menempel pada sesuatu, ya, pada sesuatu. Nah, meskipun yang keluar itu masih dalam bentuk 'alaqah, jadi masih kecil sekali, masih dalam bentuk darah, ya, atau istilahnya keguguran, dan meskipun itu belum ada rohnya, dia juga wajib mandi atau sudah berbentuk gumpalan daging. Sudah menjadi gumpalan daging, ya, itu juga wajib mandi meskipun belum ada rohnya. Wa minhum man qata'a bil wujub biwad'i al-mudghah wallahu a'lam. Ada juga yang menyatakan kalau sudah mudghah itu tidak ada khilaf lagi. Jadi semuanya mengatakan wajib mandi. Jadi keguguran itu juga wajib mandi. Itu juga termasuk kelahiran. Jadi itulah hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi ada 6, 3 diantaranya itu khusus untuk perempuan, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Yang 3 itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Apa itu? Iltiqa'u al-khitana, ini bertemunya 2 khitan. Kemudian yang kedua itu khurujul mani, keluarnya mani, dan yang ketiga adalah al-mautu, kematian. Yang 3 terakhir itu sudah kita bahas di kesempatan yang lalu. Saya kira sampai di sini dulu, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.